Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini Bu Erni akan menyampaikan materi mengenai relasi dan fungsi. Oh ya, sumber materi ini Bu Erni ambilkan dari buku paket Matematika kelas 8. Perhatikan, kita bahas yang pertama adalah mengenai relasi. Apa yang dimaksud dengan relasi? Relasi adalah hubungan. Nah, kalian sering mendengar kata relasi kan? Relasi adalah hubungan yang memasangkan anggota himpunan A ke himpunan B. Coba perhatikan data berikut. Di sini ada nama siswa, kemudian di sini ada beberapa nama mata pelajaran. Abdul, matematika dan IPA, Budi, IPA, IPS, kesenian, Chandra, olahraga, keterampilan, Dini, kesenian dan bahasa Inggris, Elok, matematika, IPA dan keterampilan. Nah, jadi nama siswa ini merupakan himpunan A yang terdiri dari beberapa nama siswa. Kemudian, pelajaran yang disukai ini adalah himpunan B. Relasi apa yang memasangkan antara himpunan A dengan himpunan B? Relasinya adalah pelajaran yang disukai. Jadi itulah yang dimaksud dengan relasi, yaitu hubungan yang memasangkan anggota himpunan A ke himpunan B. Nah, coba perhatikan diagram berikut. Misalnya di sini ada dua himpunan A yang terdiri dari angka 1, 4, 9, dan 16. Kemudian di sini ada himpunan B yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sini dipasangkan, misalnya ini 1 dengan 1, kemudian 4 dengan 2, nah, kemudian 9 dengan 3, dan 16 dengan 4. Nah, himpunan A dipasangkan dengan himpunan B. Kira-kira apa ya relasinya? Nah, kita bisa menebaknya 1 dengan 1, 4 dengan 2, dan seterusnya. Maka relasinya adalah kuadrat dari. Jadi himpunan A merupakan kuadrat dari B. 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, dan seterusnya. Oh ya, ini tadi anak panahnya ini kurang panjang ya, sampai titik. Nah, sekarang Bu Erni akan menjelaskan bagaimana menyatakan suatu relasi. Sebelum Bu Erni bahas, silahkan adik-adik klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, adik-adik, relasi dapat dinyatakan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, ini merupakan bentuk untuk menyatakan relasi. Jadi ada himpunan A dan himpunan B. Misalnya di sini 0 dipasangkan dengan 0. Kemudian 1 dengan 1, 4 dengan 2, dan 9 dengan 3. Nah, ini merupakan diagram panah yang menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Relasi yang mungkin ini bisa kita tulis yaitu kuadrat dari. Nah, ini merupakan relasi dari himpunan A ke B. 0 kuadrat dari 0, 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, dan seterusnya. Nah, jika dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius, maka di sini kita buat sumbunya. Sumbu X ini merupakan himpunan A, sumbu Y merupakan himpunan B. Nah, titiknya adalah ini 0 dipasangkan dengan 0, berarti 0,0. 0,0 di sini. 1 dipasangkan dengan 1. Nah, di sini. Kemudian 4 dipasangkan dengan 2, jadi X-nya 4. Kemudian Y-nya 2. 9 dipasangkan dengan 3, jadi X-nya 9. Kemudian Y-nya 3. Nah, ini merupakan diagram kartesius. Jika dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan, maka kita tulis 0 dengan 0, kemudian 1 dengan 1, kemudian 4 dengan 2, kemudian 9 dengan 3. Nah, sudah selesai sekarang. Kita sudah mempelajari bentuk untuk menyatakan suatu relasi. Baik adik-adik, sekarang Bu Erni akan menjelaskan mengenai fungsi. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi merupakan bagian dari relasi namun bersifat khusus. Fungsi dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B.
Jadi di sini kata kuncinya adalah yang harus kalian pahami, fungsi merupakan relasi khusus, kemudian setiap anggota A harus mendapatkan pasangannya, jadi tidak boleh ada anggota A yang tidak mendapatkan pasangannya. Nah, pasangan itu adalah tepat satu anggota B. Jadi kalau mendapatkan banyak pasangan itu juga bukan merupakan fungsi. Nah, berikut contoh-contoh dari fungsi dan contoh bukan fungsi agar adik-adik mudah dalam memahami. Contoh nomor 1, ini merupakan fungsi karena apa? Karena setiap anggota A mendapatkan pasangan dari anggota B. 1A, 2C, 3B. Setiap anggota A mendapatkan pasangan satu anggota B. Ini merupakan fungsi. Kemudian nomor A, 1 berpasangan dengan A, 2 dengan B. Nah, 3 ini tidak mendapatkan pasangan adik-adik. Padahal definisinya adalah setiap anggota A harus mendapatkan pasangannya. Maka ini bukan fungsi. Soal nomor 2, 1 berpasangan dengan A, 2 dengan B, ini merupakan fungsi. Nah, karena setiap anggota A mendapatkan pasangannya. Namun, ketika anggota B ada yang tidak mendapatkan pasangannya, ini tidak masalah adik-adik. Karena definisinya yang penting adalah setiap anggota A mendapatkan pasangan tepat satu anggota B. Kemudian untuk nomor B, ini bukan fungsi adik-adik. Karena apa? Karena ini bercabang. 1 berpasangan dengan A juga dengan B. Jadi punya 2 pasangan. Nah, ini tidak boleh. Untuk contoh nomor 3, 1 berpasangan dengan A, kemudian 2 dengan B, 3 juga dengan B. Nah, ini tidak masalah. Karena ini tidak bercabang. 2 dengan B, 3 dengan B. Ini memiliki pasangan yang sama, yaitu B. Pasangannya juga cuma 1, 2 hanya 1 pasangannya yaitu B, 3 juga 1 pasangannya yaitu B. Nah, untuk contoh C ini bukan fungsi karena apa adik-adik? Karena 1 memiliki 3 pasangan yaitu A, B, dan C. Nah, kalau dilihat dari himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi, karena nanti kadang di soal adik-adik diminta untuk menentukan apakah himpunan pasangan berurutan ini fungsi atau tidak. Nah, misalnya ini 1, A, kemudian 2, B, kemudian 3, C, ini merupakan fungsi. Di sini 1, 2, 3 ini merupakan himpunan A, B, C ini merupakan himpunan B, semua memiliki pasangan satu-satu. Tetapi kalau nanti ada himpunan pasangan berurutan berikut ini, misalnya 1 dengan A, kemudian 1 dengan B, kemudian 2 dengan C. Nah, ini bukan fungsi adik-adik. Karena apa? Karena 1 ini memiliki pasangan A juga B. Jadi ini kalau berulang seperti ini, satu lagi, ini bukan fungsi. Nah, kemudian kalau misalnya ini 1 dengan A, kemudian 2 dengan A, kemudian 3 dengan A, nah ini merupakan fungsi. Jadi kalau yang berulang ini bagian belakang, ini tidak masalah adik-adik. Yang terpenting adalah bagian depannya ini tidak berulang. Nah, ini merupakan fungsi ya. Nah, tetapi kalau misalnya ada soal seperti ini, 1 dengan A, kemudian 1 dengan B, 1 dengan C, nah ini bukan fungsi. Karena 1 memiliki banyak pasangan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau dilihat dari grafiknya, misalnya dilihat dari diagram Kartesius ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari diagram Kartesius, jika ini bentuknya, misalnya ini linier, ini merupakan fungsi. Tapi jika bentuknya ini, nah, misalnya bentuknya sekarang tegak ke atas, nah seperti ini merupakan bukan fungsi. Nah, mengapa bukan fungsi adik-adik? Karena ini 1 berpasangan dengan A, nah ini A,
1 juga berpasangan dengan B. Ini kalau kita buat himpunan pasangan berurutannya ini 1 dengan A, 1 juga dengan B. Nah, ini tidak boleh. Jadi ini bukan fungsi. Untuk grafik seperti pada gambar, di mana garisnya berbentuk mendatar seperti itu merupakan fungsi adik-adik. Jadi kalau kita buat himpunan pasangan berurutannya, misalnya ini titik Y-nya adalah A, titik X-nya adalah 1 dan 2, 1 berpasangan dengan A, 2 juga berpasangan dengan A. Semua anggota dari X ini mendapatkan tepat satu anggota dari B, meskipun pasangan anggota dari B-nya itu adalah sama, yaitu sama-sama A. Sehingga untuk grafik yang mempunyai tepat satu pasangan, ini misalnya min 1 dengan A, ini misalnya 0 dengan B, dan seterusnya, ini merupakan fungsi. Tapi kalau anggota X memiliki dua pasangan, itu bukan fungsi adik-adik. Contohnya pada gambar berikut. Ini misalnya 0, 0 juga berpasangan dengan 1, misalnya 0 juga berpasangan dengan 2. Jadi ini grafiknya memiliki titik yang ke arah vertikal. Nah, ini tidak boleh. Ini bukan fungsi. Karena kalau kita buat himpunan pasangan berurutannya, mungkin ini misalnya ini 1, di sini 2, 0 berpasangan dengan 1, 0 juga berpasangan dengan 2. Jadi kalau yang bagian depan ini berulang, itu bukan fungsi. Kemudian sekarang Bu Erni akan menjelaskan berapa banyaknya fungsi yang dapat dibentuk dari dua himpunan. Misalnya anggota himpunan A itu 1 dan 2, anggota himpunan B itu A dan B. Ada berapa kemungkinan bentuk fungsi yang bisa terjadi? Nah, ini kita coba-coba aja. Misalnya 1 dengan A, kemudian 2 dengan B. Ini merupakan fungsi. Kemudian bisa juga ditukar 1 dengan B atau 2 dengan A. Kemudian ini bisa kita bentuk misalnya 1 dengan A, 2 juga dengan A. Kemudian yang terakhir 1 dengan B, kemudian 2 juga dengan B. Jadi ada 4 bentuk fungsi dari dua himpunan. Nah, ternyata ada rumusnya adik-adik. Kalau nanti misalnya di soal, banyaknya fungsi yang mungkin dibentuk dari A ke B adalah, nah kalau dari A ke B, tulis saja B-nya itu langsung turun ke bawah. Ini banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota dari A. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Kalau banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A, maka ini banyaknya anggota A dipangkat dengan banyaknya anggota B. Nah, ini misalnya banyaknya fungsi yang mungkin yang dibentuk dari A ke B. Dari A ke B berarti banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A, yaitu banyaknya anggota B 2, banyaknya anggota A juga 2. Maka 2 pangkat 2 yaitu 4. Jadi ini sudah sesuai ya dengan contoh yang tadi. Ya adik-adik, tadi Bu Erni belum menjelaskan ya mengenai bagian-bagian dari fungsi. Nah, bagian-bagian dari fungsi ada domain atau daerah asal, ada juga kodomain atau daerah lawan, kemudian ada juga range atau daerah hasil. Nah, jadi kalau di fungsi yang kita pelajari sebelumnya, misalnya ini merupakan domain atau daerah asal. Kemudian A dan B ini merupakan daerah lawan. Nah, kemudian B-nya itu sendiri itu merupakan range atau daerah hasil. Jadi daerah hasilnya adalah B. Mudah-mudahan ini membantu kalian. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.